Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah dari Priyodi D4 TMC dengan nomor NIM 42620055. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit secara singkat mengenai materi yang ada pada mata kuliah rangkaian listrik arus searah yang dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Ilyas SST MT. Yang pertama itu konsep dasar rangkaian listrik. Konsep dasar rangkaian listrik itu sini ada definisinya ya. Rangkaian listrik adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Berarti di sini dengan kata lain hanya dengan satu lintasan tertutup saja kita dapat menganalisis suatu rangkaian. Di dalam komponen arus listrik ini terdapat komponen elemen aktif dan elemen pasif. Yang pertama itu elemen aktif, yaitu elemen yang menghasilkan energi, dalam hal ini itu bersumber dari tegangan. Yang kedua itu elemen pasif, di mana elemen ini merupakan elemen lain yang tidak dapat menghasilkan energi. Jadi dia hanya dapat menyerap energi dalam saja, yang terdapat pada komponen resistor, atau banyak juga yang menyebutkannya dengan hambatan dengan simbol R. Ini adalah komponen pada elemen pasif, ada dua, yaitu elemen listrik 2 terminal dan elemen listrik lebih dari 2 terminal. Yang pertama elemen listrik 2 terminal itu ada 5, yaitu sumber tegangan, sumber arus, resistor yang bersimbol R, induktor bersimbol L, dan kapasitor itu simbolnya C. Pada elemen listrik lebih dari 2 terminal itu hanya mempunyai 2 saja, yaitu transistor dan op-amp. Kita beralih pada bagian arus listrik, di mana arus listrik ini juga merupakan sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Ini gambar muatan. Di dalamnya terdapat atom atau subbagian dari atom yang terdiri dari partikel inti, yaitu elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron itu muatannya netral. Ini gambar arus listrik yang berlawanan arah dengan arus elektron, di mana arus searah dengan arah muatan positif atau berlawanan dengan arah aliran elektron itu dapat menjadi muatan positif apabila kehilangan elektron dan menjadi muatan negatif apabila menerima elektron dari partikel lain. Arus itu ada dua macamnya. Yang pertama itu arus searah atau biasa disebut direct current atau DC, di mana arus DC ini mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Jadi dimanapun dia meninjau arus tersebut pada waktu berbeda, nilainya akan tetap sama. Berbeda dengan arus bolak-balik alternating current atau AC, dia mempunyai nilai yang berubah-ubah terhadap satuan waktu. Jadi nilainya itu tidak tetap, selalu berubah-ubah terhadap periode waktu tertentu. Ini gambar DC, arus DC dan arus AC. Kita beralih pada tegangan. Tegangan adalah energi persatuan muatan, atau seringkali orang menyebut dengan beda potensial, dan dalam bahasa Inggris itu disebut dengan voltage, yang merupakan kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan sebesar satu kolom pada elemen atau komponen dari satu terminal ke terminal lainnya.
pada kedua terminal atau kutub itu akan mempunyai beda potensial jika kita menggerakkan atau memindahkan muatan sebesar satu kolom dari satu terminal ke terminal lainnya. Di dalam tegangan itu terdapat dua istilah yang seringkali dipakai pada rangkaian listrik. Yang pertama itu tegangan turun atau voltage drop. Ini lebih arahnya itu dari potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah, yaitu dari terminal A ke B. Yang kedua itu tegangan naik atau biasa disebut dengan voltage rise. Ini potensialnya itu lebih rendah ke lebih potensial lebih tinggi. Berarti itu dari B ke terminal A. Jadi terbalik, kalau voltage drop itu A ke B, sedangkan kalau voltage rise B ke A. Energi itu merupakan sesuatu usaha atau kerja di mana kita memindahkan sesuatu dengan mengeluarkan gaya sebesar 1 Newton dengan jarak tempuh atau berpindah dengan selisih jarak 1 meter. Di dalam hukum kekekalan energi itu terdapat sebetulnya tidak dapat dihasilkan dan dihilangkan, sehingga ia hanya bisa berpindah ke dari satu tempat atau bentuk ke yang lainnya. Elemen atau komponen listrik itu digolongkan menjadi dua, yaitu menyerap energi dan mengirim energi. Menyerap energi yaitu jika arus positif meninggalkan terminal positif menuju terminal elemen atau komponen, atau arus positif menuju terminal positif. Sedangkan mengirim energi itu dia itu meninggalkan terminal positif dari arus positif meninggalkan terminal positif, di mana satuannya itu adalah joule. Nih kita bisa lihat gambarnya ya, di sini dia menyerap atau masuk, terus dia mengirim atau keluar. Daya itu merupakan kecepatan dalam melakukan kerja atau laju energi yang disalurkan selama melakukan suatu usaha, dan periodenya itu adalah waktu, dalam periode waktu tertentu. Secara matematis satuannya itu adalah watt. Ini adalah gambaran rumus daya, di mana P itu sama dengan daya, satuannya watt, W sama dengan usaha, satuannya joule, T sama dengan waktu sekon. Ini jika kita mencari P sama dengan W per T, T sama dengan W per P, sedangkan W itu dikali P sama dengan W sama dengan P kali T. Analisis rangkaian itu, kita masuk ke analisis rangkaian, di mana analisis sendiri itu berarti mencari, dan kalau analisis rangkaian itu berarti mencari hubungan antara masukan dan keluaran pada rangkaian yang telah diketahui. Misalkan mencari keluaran tegangan atau arus, ataupun kita menentukan energi atau daya yang dikirim. Cabang utamanya itu ada dua, yaitu yang pertama analisa rangkaian, di mana dia berupa rangkaian dan input untuk mencari, sedangkan sintesa rangkaian itu atau desain, dia melakukan input dan output untuk melakukan rangkaian. Ini adalah sistem satuan internasional. Gambarannya seperti ini. Itulah tadi pemaparan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.